Hani bersukacita dan segera terbang, tetapi dia berhenti di tengah jalan ketika dia merasakan tatapan dingin serigala. Jantungnya berdegup kencang dan dia merasa ada yang tidak beres. Serigala besar kabur dan berubah menjadi wanita cantik dengan penampilan linglong. Dia tanpa ekspresi melirik Hani dan mencibir. Nafas Hani berubah dingin. Dia bertanya, "Kau Longmeng?" Sebagian, saat ini Longmeng telah diambil sebagai jiwa utama. Dia mengangkat tangannya dan memeriksa jari-jarinya dengan kagum. Meskipun dia tampak tenang, perasaan kegembiraan dikhianati dari matanya. Alis Hani bergeser beberapa kali dan dia menjilat bibirnya dengan tenang bertanya, "Apa yang terjadi dengan Silvermoon?" Tidak ada. Dia hanya dilemahkan ketika dia menggunakan teknik pelahap jiwa dan sekarang jatuh pingsan. Kalau tidak, saya tidak akan dengan mudah muncul. Ketika Hani mendengar bahwa Silvermoon aman, dia menghela nafas lega dan dengan tenang bertanya, "Apa yang kamu rencanakan sekarang?" Longmeng mengangkat alisnya dan dengan dingin berkata, "Aku berencana untuk kembali ke alam roh." "Apa kamu tidak suka Suling pergi?" "Anda seharusnya tahu bahwa Silvermoon berniat untuk kembali ke alam roh." "Saya tidak memiliki kemampuan atau niat untuk menghalangi Anda." "Sungguh masuk akal. Awalnya saya bermaksud mengambil harta roh milik Anda. Tetapi tampaknya Anda meminjamkan bantuan Anda ketika saya melahap jiwa iblis. Dan karena Suling telah membuat janji sebelumnya, saya akan setuju untuk meninggalkan kuali dan penguasa 8 roh di tangan Anda. Sebagai kepala putri serigala Silvermoon, wajar saja kalau aku menepati janjiku. Tetapi di masa depan, hubungan apapun yang Anda miliki dengan Suling akan benar-benar terputus. Bahkan jika suatu hari kamu naik ke alam roh, jika kamu berani menemukanku, aku akan segera membunuhmu." Linglong kemudian menatap Hani dengan sedikit permusuhan. Hani mencibir kecil dan dia segera tampil acuh tak acuh, seolah dia tidak mendengar apa-apa. Linglong juga tidak memaksa Hani untuk bersepakat. Baginya itu hanya deklarasi. Kemudian dia melambaikan tangannya dan garis hitam terbang ke arahnya. Awalnya khawatir, Hani merasa lega setelah dia melihat dengan jelas apa itu. Pisau yang disempurnakan dari berlian esensi iblis yang sebelumnya disita oleh Yuancha. Jika Longmeng ingin mengembalikannya kepadanya, Hani tidak akan menolak karena kesopanan. Dia memanggilnya ke tangannya dan melemparkannya ke boneka seperti manusia di belakangnya. Pada saat itu, Linglong tidak memperhatikannya lagi dan berjalan menuju pusat daerah. Setelah dia memeriksa segel, dia tanpa sadar mengangguk. Setelah itu dia dengan dingin melirik Hanli dan mulai berjalan ke arahnya. Linglong dengan belak-belakan berkata, "Beri aku beberapa tes susu rohmu, saya membutuhkannya untuk membuka aliran roh terbalik." Bibir Hani berkedut, tapi dia menampar kantong penyimpanannya, memanggil beberapa botol kecil di tangannya sebelum melemparkannya padanya. Linglong menyapu lengan bajunya dan menangkap botol giok dalam satu gerakan anggun. Dia berjalan ke ruang kosong di dekatnya, duduk bersila dan menggenggam tangannya dalam gerakan mantra. Saat dia perlahan-lahan berteriak, tubuhnya melayang di udara dan cahaya perak mengelilinginya. Cahaya itu berubah menyilaukan, perlahan membenamkannya secara keseluruhan. Dari kejauhan, sepertinya dia telah berubah menjadi bulan perak. Tiba-tiba, Linglong memejamkan matanya, menghela nafas, dan memanggil piring yang terbentuk dari cetakan piring penantang bintang. Hani mengerutkan kening saat dia mengamati apa yang terjadi. Piring itu entah bagaimana diprovokasi dan mulai mengembun, menciptakan tekanan spiritual yang setara dengan harta kelas atas. Sama seperti Hani memeriksa ini dengan bingung, piring berputar di udara dan melayang di atas kepala wanita berambut perak itu membuat berhenti total. Linglong lalu segera menjadikan jarinya ke bawah. Coretan demi coretan berbagai segel mantra berwarna menghantam piring, menyerap semuanya ke dalam harta karun. Segera perubahan besar terjadi. Cahaya bintang terpancar dengan cemerlang dari piring. Setelah beberapa saat, itu berkembang menjadi cakram cahaya selebar 10 meter. Berputar di udara dan permukaannya berkelap-kelip dengan cahaya bintang emas yang segera berkumpul di pusatnya seperti galaksi. Setelah gemetar besar, pilar cahaya emas setebal 1 meter meletus darinya, menembus awan kuning samar di atas. Gempa yang mengguncang dunia terdengar dan segera awan-awan di dekat pilar cahaya bergolak, menyebabkan seluruh dimensi saku lantai ke-9 bergetar. Sinar itu menerangi langit dengan rona kuning samar, menghasilkan beberapa retakan hitam dan kolom di tengahnya.
Seiring berjalannya waktu, retakan menjadi lebih besar jumlahnya dan berkumpul dengan meningkatnya kepadatan. Saat nada dunia lain yang indah berdering di udara, sebuah lorong raksasa terbuka di sekitar pilar. Cahaya pelangi seukuran segenggam kepalan tangan mengotori udara dalam cahaya indah. Piring selebar kaki perlahan melayang ke atas pilar emas sampai tiba di lorong. Itu berhenti di pintu masuk dan berkelap-kelip dengan cahaya keemasan. Jelas milik piring penantang bintang yang dilepaskan Linglong sebelumnya. Di tanah, cahaya perak secara bertahap memudar menjadi sosok Linglong. Dia mengangkat kepalanya yang halus untuk menatap lorong itu, dan sedikit kesepian dikhianati di matanya. Tiba-tiba tubuhnya kabur, tiba di atas roda cahaya saat dia perlahan-lahan melayang menuju lorong di langit. Ketika dia semakin dekat, itu tampaknya bereaksi ketika dia mulai bersenandung. Piring penentang bintang samar-samar gemetar dan mulai berputar seolah-olah menjadi bersemangat karena begitu dekat dengan lorong. Linglong tersenyum tipis melihat pemandangan itu dan melirik Hanli. Kemudian tanpa ragu-ragu dia mengangkat tangannya, melepaskan seberkas cahaya kuning, putih, dan merah ke arahnya. Hanli tertegun, tetapi segera melihat bahwa dia tidak bermaksud menyakitinya. Dia tanpa sadar melambaikan lengan bajunya dan menyapu cahaya yang masuk dalam kabut biru. Cahaya 3 warna diambil ke tangannya, mengungkapkan slip giok putih, pisau darah, dan jimat pemecah dunia terakhir. Hanli merasa hatinya bergetar, tetapi dia tetap diam. Kemudian dia mendengar Linglong mendesah dan dengan santai berkata, "Itu berisi informasi yang berkaitan dengan aliran roh terbalik dan simpul spasial. Itu jauh lebih luas daripada apa yang saya berikan pada 2 lainnya. Saya yakin Anda akan memanfaatkannya dengan baik. Saya tidak menggunakan jimat atau bilah di atas, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Karena akan sulit bagimu untuk meninggalkan gunung dengan harta roh milikmu, aku akan menawarkanmu sedikit bantuan terakhir." Sebelum Hanli menyadari apa yang dia maksud dengan bantuan, Linglong mengangkat jarinya dan menunjuk ke piring penentang bintang di atasnya. Itu mengeluarkan serangkaian cincin dan pusatnya menuju ke arah Hanli. Cahaya melotot darinya, melepaskan sinar yang bergeser di udara, dan anehnya melengkung di depan Hanli. Hanya untuk itu menyebar dan menutupi dia dan boneka seperti manusia di belakangnya. Tanpa reaksi, Hanli dan boneka itu menghilang tanpa jejak. Setelah selesai, Linglong berbalik dan akhirnya memasuki lorong. Saat cahaya bercahaya mengalir keluar dari portal, Linglong dan piring penentang bintang diikat bersama. Kemudian dengan gemuruh yang menggelegar, lorong itu menjadi buram dan dia menghilang. Pintu masuk segera runtuh sesudahnya, perlahan-lahan pecah sebelum menghilang dalam satu ledakan terakhir dari cahaya yang indah. Kemudian saku spasial lantai 9 dibiarkan diam dan benar-benar hancur. Xiang Zili, Mayat Xiong, dan Lin Yinping berjalan keluar dari kedalaman pagoda penekan iblis. Pada saat Hanli menghilang, Xiang Zili menatap langit dan memasang ekspresi aneh. Apakah rekan Daois yang menemukan sesuatu? Bukan apa-apa, Xiang Zili mengerutkan kening, memutar-mutar jarinya di janggutnya. Mungkin aku salah. Saya merasa ada sesuatu yang mengganggu segel Gunung Kunwu, tetapi saya belum menemukan apapun dengan indera spiritual saya. Mayat Xiong diam-diam tersenyum dan berkata, seharusnya itu adalah fluktuasi dari melemahnya segel itu. Seharusnya tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengganggu penghalang sebesar itu. Itu yang seharusnya terjadi. Oh iya, aku mendengar kamu menyebutkan bahwa ini semua dihasut oleh klan Ye. Apakah mereka semua sudah mati sekarang? Penatua klan Ye adalah seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, jadi dia pasti memiliki beberapa kemampuan. Mayat Xiong tertawa datar dan berkata, para kultivator klan Ye sudah mati dibunuh iblis. Meski aku belum melihat penatua klan Ye setelah aku memasuki lantai 9, dia seharusnya mati di tangan iblis juga. Xiang Zili mendengus dan cahaya dingin berkedip melalui matanya. Tidak masalah. Terlepas apakah dia hidup atau tidak, karena dia memprovokasi bencana besar, klan Ye telah kehilangan hak mereka untuk hidup. Setelah saya kembali, klan terhebat Jin besar akan berubah. Tentunya lembah segudang iblis Anda tidak keberatan dengan ini. Ekspresinya yang santai menjadi benar-benar kaku dan tanpa ekspresi. Jantung Mayat Xiong berdetak dan dia menjawab, tentu saja tidak. Meskipun klan Ye memiliki hubungan persahabatan dengan lembah, mereka membuat kesalahan besar dan hak mereka harus dihapus. Adalah baik bahwa rekan Daois Xiong berpikir begitu.
Xiang Xili kemudian mengubah topik pembicaraan dan dengan dingin berkata, "Rekan Daoislin, setelah Anda pergi, Anda harus segera kembali ke dataran. Kamu telah melampaui batas kunjunganmu dan harus menahan diri untuk tidak mengirim lebih banyak orang ke jin besar di masa depan." "Saya mengerti. Setelah saya meninggalkan gunung, saya akan segera kembali ke dataran." Ketika Lin Yinping bertemu dengan tatapan tanpa ekspresi Xiang Xili, hatinya bergetar dan dia mengabaikan pikiran apapun. Selanjutnya, dia masih di bawah batasan Hanli. Jika dia entah bagaimana berhasil bertahan hidup, yang terbaik adalah menghindari pertemuan lain untuk menghindari potensi paksaan. Selain itu, dia ingin kembali ke kuil langit tak berujung dan melihat apakah para kultivator jiwa baru lahir mereka dapat menemukan cara untuk melarutkan batasan. Ketika Lin Yinping dengan hormat setuju, permusuhan Xiang Xili berkurang dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika garis putih tiba-tiba merobek udara ke arah mereka dalam sekejap. Ma Yat-siong sangat khawatir dan dia bersiap untuk mencegatnya. Tapi tiba-tiba dia merasakan udara membeku di sekitarnya dan tekanan raksasa membebani dirinya. Xiang Xili dengan acuh tak acuh berkata, "Rekan Daoislin, jangan panik. Ini adalah pedang terbang pembawa pesan dari rekan Daoishu Sekte Iblis." Segera setelah itu, Xiang Xili mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada cahaya yang masuk. Cahaya berputar di udara sebelum jatuh ke tangannya, memudar menjadi pedang putih kecil. Ma Yat-siong juga merasakan tekanan menghilang dari tubuhnya. Meskipun itu adalah tindakan yang tidak berbahaya, itu membuat tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Xiang Xili menekan pedang di antara tangannya dan menundukkan kepalanya dalam diam. Kemudian dia melemparkannya kembali ke udara dan menghilang dalam sekejap putih. "Ayo pergi." Xiang Xili melihat ke arah kilatan putih dan dengan tenang berkata, "Rekan Daoishu telah memasuki gunung. Kita akan bertemu bersama dengannya. Lalu kita akan mengumpulkan sekte-sekte Nanjiang dan segera menyegel kembali gunung itu." Ma Yat-siong dan Lin Yinping secara alami tidak mengajukan keberatan dan bertindak tanpa mengindahkan Linglong dan Hanli. Di suatu tempat di puncak gunung yang indah di Nanjiang, beberapa kultivator pemurnian Qi sedang berdiskusi di sebuah pavilion kecil tentang kejadian baru-baru ini di wilayah tersebut. Seorang pria parubaya berjubah putih sedang membuat daftar tebakan tentang apa yang mungkin ada di dalam segel. Ketika sebuah berkas emas melintas di atas mereka, dalam ledakan gemuruh, pilar cahaya menembak dan menghancurkan sebagian besar bangunan. Para kultivator menyaksikan dengan takjub ketika seorang kultivator berjubah biru dan siluet perak muncul di dalam kolom cahaya. Kultivator berjubah biru terhuyung-huyung, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi tidak stabil dan melambaikan tangannya menyebabkan siluet perak tiba-tiba menghilang. Para kultivator tingkat rendah terkejut seperti patung. Setelah Hani mendapatkan kembali keseimbangannya, dia melihat sekelilingnya dan melihat beberapa kultivator di bawahnya. Dengan suara datar dia bertanya, "Di mana tempat ini?" Meskipun dia berbicara dengan datar, itu membawa nada pantang menyerah. Kultivator kelas rendah itu akhirnya terbangun dari keterkejutan mereka dan mengalihkan pandangan mereka pada Hanli. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat berubah, tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Kultivator berjubah putih memiliki kultivasi tertinggi dalam kelompok. Meskipun secara batin dia takut, dia berhasil mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, "Ini gunung gambar emas. Bolehkah saya meminta nama senior?" Tidak memperhatikan perhatiannya, Hani tanpa ekspresi bertanya, "Gunung gambar emas? Saya tidak pernah mendengarnya. Apakah kita masih di Nanjiang?" Seorang kultivator yang lebih pendek dengan cepat menjawab, "Ini adalah prefektur Zhonglu Nanjiang." "Oh begitu," Hani mengangguk dengan ekspresi gelisah. Prefektur Zhonglu adalah provinsi tetangga dari prefektur Puyun tempat Gunung Kunwu disegel. Tampaknya dia belum berteleportasi jauh. Beberapa kultivator pemurnian Qi di ruangan itu adalah gelandangan atau dari klan kecil. Ketika seorang kultivator besar muncul di hadapan mereka, mereka merasa nafas mereka dangkal. Mereka tidak dapat melihat melalui kultivasinya, yang berarti dia berada di tahap formasi inti setidaknya. Dalam keadaan normal, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara ke arah seorang kultivator kelas tinggi, dan hanya bisa melihat mereka dari kejauhan. Ekspresi Hani santai setelah mendengar bahwa dia masih di Nanjiang, dan dia menyapu lengan bajunya, melepaskan beberapa garis biru yang masuk ke masing-masing tubuh kultivator. Mereka diam-diam jatuh ke tanah,
Tidak berdaya untuk melawan, Handi kemudian diam-diam melambaikan tangannya, memanggil salah satu dari mereka ke genggamannya. Dengan jari-jarinya melingkari tengkoraknya, cahaya biru mulai bersinar darinya. Beberapa saat kemudian, cahaya memudar, dan kultivator jatuh dari tangannya. Dia kemudian melakukan hal yang sama kepada mereka semua. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan secangkir teh, Hani selesai dengan pekerjaannya. Ketika yang terakhir jatuh ke tanah, dia melirik mereka dan bergumam, "Akan jauh lebih mudah untuk hanya membunuh mereka. Tapi aku tidak kejam. Mereka beruntung bisa menukar ingatan untuk hidup mereka." Dengan mengatakan itu, Hani memastikan sikapnya sebelum menembak dalam garis biru. 2 jam kemudian, para kultivator bangun. Menyadari bahwa mereka telah jatuh pingsan, mereka semua menjerit. Meskipun mereka tidak memiliki ingatan tentang apa yang terjadi, ketakutan mereka yang tersisa tetap ada dan mereka pergi dari gunung secepat mungkin. Pada saat itu, Hani sudah puluhan ribu kilometer jauhnya, terbang dengan kecepatan santai dan dengan santai memeriksa slip batu giok putih yang Linglong berikan padanya sebelumnya. Tidak lama kemudian, dia menghela nafas dan menyingkirkan slip giok, diam-diam tenggelam dalam pikiran. Dia sekarang memiliki 2 jenis informasi yang berbeda. Salah satunya adalah pengantar untuk membalikan aliran roh dan formasi mantra agung yang mendalam yang digunakan para kultivator dari alam roh untuk membukanya. Formasi mantra itu rumit di luar kepercayaan dan akan membutuhkan batu roh kelas atas untuk mengaktifkannya. Kuantitas yang disebutkan itu membuatnya kehilangan kata-kata. Bahkan jika formasi itu tidak cocok untuk digunakan dalam dunia fana, jika dia dengan keras meneliti, mungkin saja dia bisa membuat versi yang disederhanakan. Dia akan bisa menggunakan pengetahuan ini untuk digunakan dengan cara itu. Bagian lain dari informasi adalah simpul spasial di dunia fana. Tidak hanya menyebutkan daerah-daerah di mana mereka dapat dengan mudah ditemukan, tetapi ada lebih dari selusin simpul spasial yang disebutkan di masa lalu dengan masing-masing lokasi mereka dicatat dengan detail yang tepat. Xiang Sili dan Mayat Siong hanya diberi informasi tentang beberapa dari mereka. Ketika dia terus merenung, senyum tipis muncul di wajahnya yang termenung. Terlepas dari seberapa penting isi slip giok di masa depan, perhatiannya yang paling mendesak adalah untuk meningkatkan kultivasinya ke tahap akhir jiwa baru lahir. Bagaimanapun, simpul spasial hanya dapat digunakan jika dia berada pada tahap awal transformasi dewa. Saat itulah jiwa baru lahir akan terkondensasi ke titik di mana orang tidak akan takut pada gangguan simpul spasial. Kalau tidak, seseorang akan menghadapi kematian. Sekarang setelah dia mendapatkan pil kultivasi jiwa baru lahir dan metode untuk melarutkan kutukan segel jiwa, yang dia butuhkan sekarang adalah pil obat pelengkap untuk melarutkan kutukan. Pil es yang mendalam adalah obat yang dikaitkan dengan es seperti pil jiwa salju, tetapi bahan utamanya adalah bunga es yang dalam. Perbedaan ini penting karena bunganya sangat langka. Itu hanya tumbuh di es dan akan mencair segera setelah dipetik, benar-benar menghilangkan kekuatan obatnya. Selain seberapa langka mereka juga banyak diminati. Banyak sekte yang menanamnya dan menggunakan bunga begitu muncul. Ini hampir tidak pernah terlihat dalam lelang apapun. Sementara obat untuk melarutkan kutukan itu tidak ada pada tubuh iblis tua Qian, itu pasti dapat ditemukan di suatu tempat di sekte pengayakan Yin. Namun Hani tidak yakin bahwa dia akan dapat menyusup ke markas salah satu sekte terbesar di Jin besar. Belum lagi jumlah kultivator di sekte, pembatasan besar sekte itu sendiri akan menghentikannya. Bagaimanapun ada perbedaan besar antara beberapa formasi tak berawak dan yang dikendalikan oleh para kultivator. Menurut formasi pil es yang mendalam, bunga itu dapat diganti dengan obat-obatan yang dikaitkan dengan es lainnya. Tetapi itu akan menyebabkan penurunan besar dalam efektivitas. Karena Hani memutuskan untuk tidak membiarkan hal-hal kebetulan, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke daerah Gletser. Karena itu, dia berencana menuju ke Istana Malam Utara Bayoyi. Istana ini terletak di Pulau Malam Utara, tempat yang terkenal akan hawa dinginnya yang tak berujung. Tentunya dia akan dapat menemukan bunga es yang sangat besar di sana. Selain itu, dia penasaran dengan esensi es dan ingin melihat apakah istana entah bagaimana berhasil mendapatkan beberapa esensi api matahari murni.
Lagi pula, sekte ini telah menyelenggarakan intisari glasial selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tidak punya, setidaknya mereka harus tahu keberadaannya. Tentu saja, Hani tidak akan langsung menuju Pulau Malam Utara. Dia ingin menemukan tempat untuk beristirahat sampai masalah Gunung Kunwu selesai. Selain itu, dia memiliki masalah mendesak untuk dihadiri yang bisa memakan waktu beberapa tahun. Dengan pemikiran itu, Hani mengambil keputusan dan berbelok ke utara. Sepanjang jalan, dia melewati belasan provinsi. Akhirnya tiba di daerah Suang yang luas. Meskipun wilayah itu bukan yang paling utara di Kekaisaran Jin, mungkin saja tanah itu dipenuhi salju sejauh mata memandang. Akibatnya, itu adalah daerah yang jarang dengan orang-orang dan memiliki lebih sedikit gunung roh atau pena roh dengan kualitas yang lebih rendah daripada tempat-tempat lain. Akibatnya, sekte jin besar jarang memantapkan diri di wilayah itu, menyerahkannya pada beberapa klan dan banyak kultivator gelandangan. Meskipun wilayahnya berkualitas buruk, cakupannya sangat besar dan berada di peringkat 5 besar dari 26 wilayah kabupaten di Cina Agung. Ketika beberapa bahan dan obat-obatan yang dikaitkan dengan es terkenal tumbuh di sana, itu juga tempat orang-orang dengan teknik kultivasi yang dikaitkan dengan es berkumpul juga. Dengan menarik dukungan keglasial yang konstan, mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka. Dan jika mereka bertarung dengan para kultivator yang menggunakan teknik elemen lain, mereka akan mendapatkan keuntungan. Di tempat-tempat sebelumnya yang Hani kunjungi, apakah itu Surgawi Selatan atau Lautan Bintang tersebar, mereka memiliki 4 musim yang tersebar di sepanjang tahun. Dia jarang pergi ke daerah yang hanya memiliki satu jenis iklim. Tetapi setelah mencapai tahap ini dalam kultivasi, tubuhnya sekarang mencapai tingkat di mana dia tidak perlu takut dingin. Dia bahkan bersemangat melihat hamparan salju yang luas di awal. Tetapi keajaiban itu segera menjadi redup. Sepanjang jalan, dia menemukan beberapa kultivator lain, tetapi dia menjaga jarak agar tidak terdeteksi oleh mereka, tugas yang sepele. Dalam 5 hari memasuki wilayah Suang, Hani berhenti di pegunungan terpencil dan biasa-biasa saja. Meskipun kecil, namun memiliki kualitas nadi roh yang dapat diterima. Saat dia melayang di udara, dia merasakan ki spiritual gunung yang padat dan mengangguk puas. Kemudian dengan mendengus dingin, dia terbang dengan momentum besar dan memasuki puncak gunung. Tindakan Hanli menyebabkan dampak besar. Beberapa binatang kecil bahkan terlempar ke udara dan jatuh pingsan. Bahkan beberapa kultivator yang berkultivasi di gunung dilemparkan ke dalam kekacauan dan berteriak panik. Mereka merasakan tekanan besar membebani tubuh mereka dengan beberapa kesulitan, bahkan untuk mengangkat diri dari tanah. Mereka yang jauh lebih kuat bahkan merasa sulit bernafas, seolah-olah mereka berada di bawah batasan. Segera setelah itu, 3 garis cahaya terbang dari berbagai daerah gunung dan langsung terbang ke arah Hanli. Ketika Hani melihat mereka datang, tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya biru. Dan penampilannya kabur, segera mengubahnya menjadi seorang pria tua yang jahat dengan janggut kambing. Karena tubuhnya bersinar dengan cahaya, dia tidak perlu takut kalau para kultivator yang mendekat telah melihat sesuatu. Garis-garis yang masuk memudar untuk mengungkapkan 2 pria tua berjubah hitam dan seorang pria berjubah besar abu-abu. Pria yang lebih muda dan lebih besar berdiri di depan dengan 2 lelaki tua dekat di belakangnya. Hani mengangkat alisnya, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Pria besar itu berada di pertengahan formasi inti, sementara orang-orang tua itu di tahap akhir pembangunan fondasi. Ketiganya juga berlatih teknik kultivasi yang sama. Sebelum Hani berbicara, pria berjubah abu-abu itu dengan marah memeriksa Hani dengan indera spiritualnya, tetapi ekspresinya berubah, dan amarahnya lenyap, segera berubah dengan senyum patuh. Junior ini adalah Master Klan Li Zhongtian. Apakah Anda punya perintah? Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Pria besar itu berbicara dengan penuh hormat. Ketakutan berlama-lama di dalam hatinya setelah dia melihat penampilan menakutkan Hanli. Aku tidak peduli dengan klanmu. Saya memiliki pandangan saya di gunung ini. Keluar dari sini. Saya akan memberi Anda setengah hari untuk persiapan. Hani berbicara dengan suara serak dan nada dingin. Kata-katanya hampir lebih dingin daripada angin dingin yang menggigit. Pria besar itu tidak berani menunjukkan kemarahannya ketika dia mendengar ini, tapi hatinya masih cemberut.
Sebagai gantinya, dia memaksakan senyum dan berkata, "Senior, klan Lee kami telah menetap di pegunungan rantai salju dengan izin Senior Long. Anda dapat mengambil gunung jika Anda pertama kali memberitahunya. Apakah kamu berpikir bahwa Senior Long dapat menekanku?" Hani memutar matanya dan berkata dengan nada bermusuhan, "Kamu punya waktu setengah hari untuk pergi. Jika ada yang menemukan ini tidak dapat diterima, mintalah mereka datang menemukan saya." Ekspresi pria besar itu jatuh, dan dia berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika Handi memotongnya dengan gelombang lengan bajunya, memanggil hembusan biru dari itu. Dalam keterkejutan pria besar itu, dia menutupi tubuhnya dengan cahaya pelindung sebelum merasakan tekanan spiritual yang besar membebani dirinya. Kedua lelaki tua yang menggunakan alat sihir untuk terbang tidak dapat meningkatkan pertahanan mereka dan dikirim jatuh oleh angin kencang. Ketakutan, keduanya mencoba, tetapi tidak bisa meningkatkan pertahanan mereka. Seolah-olah kekuatan sihir mereka telah disegel. Pada saat itu, mereka diliputi ketakutan. Untungnya, angin telah menghilang dengan sendirinya dengan cepat, dan para lelaki tua itu mampu menstabilkan diri mereka sekali lagi. Ketika mereka berbalik untuk melihat ke atas, mereka menemukan bahwa Hani sudah menghilang. Dengan hati berdebar, salah satu pria tua itu bertanya kepada pria berjubah abu-abu itu, "Yang mulia leluhur, kapan dia?" Dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, dia menghela nafas panjang dan berkata, "Perintahkan semua orang untuk segera mengumpulkan barang-barang mereka. Kita punya 4 jam untuk meninggalkan gunung." Pria tua berjubah hitam itu berteriak, "Apa? Apakah kita benar-benar menyerah pada banyak upaya yang klan Lee kita habiskan untuk mengalahkan 7 bersaudara rantai salju untuk pegunungan ini? Kita bahkan belum tinggal di sini selama 100 tahun. Dengan seberapa tirani orang ini, apakah Senior Long akan diam?" Meskipun lelaki tua lainnya tidak berbicara, ekspresinya menunjukkan bahwa dia setuju dengannya. Mengingat betapa sulitnya membangun diri di sana, dia juga tidak mau meninggalkan rumah mereka. "Apakah kamu kehilangan akal sehat?" Pria berjubah abu-abu itu mendengus dengan ekspresi muram. "Kamu berani menarik sesuatu terhadap seseorang dengan tingkat kultivasi seperti itu. Tekanan spiritualnya bahkan lebih besar daripada Senior Long. Saya curiga dia adalah seorang kultivator pertengahan jiwa baru lahir. Dengan kekuatan seperti itu, Senior Long akan menutup mata terhadap hal ini, tidak peduli apapun hubungan yang kita miliki dengannya. Dan sebagai tirani senior, dia memberi kita waktu untuk pergi. Jika dia membantai kita tanpa peringatan, apakah Anda pikir ada orang yang akan mencoba membalas untuk kita? Jangan lupa bahwa dunia kultivasi adalah tempat yang mungkin menjadi benar. Alasan mengapa kita bisa menduduki gunung di tempat pertama adalah karena kita sedikit lebih kuat daripada 7 bersaudara rantai salju, dan diakui oleh faksi lain sebagai hasilnya. Selama murid inti dari klan Lee kita ada, kita hanya perlu berjuang untuk gunung roh lain. Itu adalah alternatif yang jauh lebih baik daripada menentang seorang kultivator jiwa baru lahir." Orang-orang tua itu mengangguk dengan kesadaran yang baru ditemukan. Segera setelah itu, ketiganya menghilang menuju gunung dengan kabur. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, daerah sekitarnya mulai bergerak. Satu demi satu, kultivator bergerak bolak-balik antara bangunan dan tempat tinggal gua. Sementara mereka mengenakan ekspresi panik, gerakan mereka tampak teratur dan efisien. Beberapa jam kemudian, 2 regu kultivator lepas landas dan mundur dari gunung dalam tampilan besar. Dari 300 di sana, sebagian besar dari mereka berada di tahap pemurnian Ki dengan hanya sekitar 20 orang naik alat sihir terbang. Tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak lambat dan mereka segera pergi. Gerakan besar ini secara alami menarik perhatian wilayah tetangga mereka, dan mereka mengirim orang untuk menanyakan apa yang terjadi. Klan Lee hanya mengatakan yang sebenarnya, sangat mengejutkan para kultivator ini. Pegunungan rantai salju telah direbut oleh seorang kultivator jiwa baru lahir. Para pengintai ini kembali ke faksi masing-masing untuk mendapatkan tindakan balasan. Seorang senior dengan kultivasi mendalam tiba-tiba muncul di tanah ini. Perselingkuhan semacam itu bisa membawa kebahagiaan dan keputusasaan. Tetapi dari bagaimana dia menduduki pegunungan rantai salju, kemungkinan besar yang terakhir dalam kasus ini. Terguncang oleh berita, faksi-faksi kultivator terdekat mempersiapkan diri untuk melarikan diri setiap saat. Pada saat itu, Hani berdiri di atas batu besar di pegunungan rantai salju.
dia telah menyebar indera spiritualnya dan sedang memeriksa pegunungan untuk mencari kultivator tersembunyi. Dia membuka matanya sekali lagi, dan dia memasang ekspresi puas. Dengan membalik tangannya, dia memanggil satu set bendera dan piring. Setelah itu, tubuhnya kabur, dan dia dengan cepat meletakkan lingkaran di sekitar gunung sebelum kembali ke posisi semula. Semua alat formasi di tangannya sekarang hilang. Kabut putih pekat tiba-tiba muncul entah dari mana dan segera menutupi seluruh gunung. Hani mengangguk melihat bahwa tidak ada masalah dengan formasi. Tindakan balasan ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari kantong penyimpanan iblis Tuakian. Sementara itu tidak akan efektif terhadap kultivator jiwa baru lahir. Itu masih formasi kelas yang lebih tinggi dan akan efektif melawan kultivator formasi inti. Dengan hati-hati, dia mengambil kantong binatang roh dari kantong penyimpanannya dan melemparkannya ke udara. Dia membentuk mantra tangan dan kemudian mengarahkannya ke udara. Kantong penyimpanan terbuka dan Ki yang dingin segera keluar untuk mengungkapkan selusin kelabang es bersayap salju berwarna putih salju. Begitu kelabang terbang, mereka terbang berputar-putar di atasnya dan berkicau dengan ceria. Tampaknya Ki glasial dari tanah terdekat membuat mereka bersemangat. Dengan perintah mental, dia melepaskan selusin kelabang, memungkinkan mereka dengan cepat berkeliaran di tempat yang tidak terlihat dalam kabut. Dengan formasi ilusi dan selusin kelabang es yang tersembunyi di dalamnya, bahkan kultivator jiwa baru lahir awal dapat ditangkis. Setelah meletakkan langkah-langkah keamanan ini, dia segera menggunakan mata rohnya untuk menemukan titik-titik di pegunungan dengan aura terpadat. Setelah itu, dia menggunakan teknik gerakan bumi untuk menggali dalam-dalam dan membelah cukup ruang untuk rumah keberuntungan tersembunyinya untuk dilepaskan. Setelah akhirnya membuat pengaturan yang tepat untuk sisa serangganya, dia segera memasuki kamarnya yang tersembunyi dan duduk bersila, perlahan-lahan menutup matanya dan mulai bermeditasi. Waktu perlahan berlalu begitu saja. Ketika Hani membuka matanya sekali lagi, wajah dan hatinya benar-benar tenang.